Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Pak, Ada yang tidak hadir? hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kamu tenang gitu tahu deh. Depan, gitu lah. Mangok keren tahu. Kau tendangin jangan itu binatang aku terpancing. Aman aku ini? Depan ini. Tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih lah tidak. Ini HP lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Pak, Ada yang tidak hadir? hadir semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doa. Doa sebelum memulai pelajaran. Doa selesai. Baik, langsung saja kita ke materi pelajaran pada hari ini. Ada yang ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya Pak, Ya, silakan. Sari apa? kelipatan Pak. Lipatan, ya betul. Hari ini kita akan membahas tentang menyusun dan menguraikan bilangan. Ada yang sudah paham dalam menyusun dan menguraikan bilangan? Belum. Belum. Baik, saya akan menjelaskannya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, tujuan pembelajaran kita, siswa akan mampu menguraikan bilangan, menulis bentuk panjang bilangan, dan susun angka sesuai nilai tempat. Nilai angka berasal dari tempatnya pada bilangan. Sebelum kita lanjut, ini ada sebuah video, silahkan kalian tonton. Halo, ada banyak hal menarik dalam matematika yang mau aku ceritain nih ke teman-teman. Tapi aku cek tagihan dulu ya. Ternyata tagihannya hasilnya 125 uang ajaib. Oke, tapi masalahnya kan nggak ada lembaran uang yang isinya 125 ya. Berarti aku perlu ngeluarin satu lembar 100, kemudian 2 lembar 10, terus juga 5 lembar satuan. Oke, jadi semuanya totalnya adalah 125 uang ajaib. Nah, inilah hal yang mau kita bahas sama teman-teman di video ini. Kita bisa tulis bilangan dengan nilai tempat sebagai jumlah nilai tempat untuk semua angka di bilangan tersebut. Jadi, kita bisa menulis bilangan tersebut dengan nilai tempat ya, atau bahkan kita bisa menjabarkannya sebagai hasil penjumlahan dari nilai tempat semua bilangannya. Inilah yang kita sebut dengan bentuk panjang dari sebuah bilangan. Ini yang disebut dengan bentuk panjang bilangan. Bentuk panjang dari 125 adalah 1 dikali 100, 2 dikali 10, dan 5 dikali 1. Kita cek lagi ya. Jadi 1 dikali 100 kan 100, kemudian 2 dikali 10 kan 20, dan kemudian 5 dikali 1 adalah 5. Lalu 100 ditambah 20 ditambah 5, nah hasilnya 125. Ini adalah bentuk panjang dari 125. Kita bisa membuat bentuk panjang bilangan dengan nilai tempat. Oke, jadi kita coba dengan bilangan berikutnya nih. Oke, sekarang kita punya bilangan yang memiliki 4 digit. Baik. Jadi, ini berarti kita punya kotak ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Apa nilai nominal untuk masing-masing kotak ya? Berarti yang satu ini dia ribuan, dan 4 dia di tempat ratusan. Terus habis itu ada 9 di puluhan, dan ada 2 di satuan. Berapakah nilai tempat untuk masing-masingnya? Berarti 1 dikali 1000. Dia kan di posisi ribuan soalnya, jadinya 1000. Kemudian 4 dikali 100 karena dia di tempat ratusan, jadinya hasilnya 400. Selanjutnya adalah 9
dia dikali 10 karena dia di tempat puluhan kan ya. 9 kali 10 sama dengan 90. Dan terakhir adalah 2 dikali 1. Ya hasilnya 2. Nah ini kalau dibaca berarti 1492. Bentuk panjang dari bilangan ini adalah 1492 sama dengan 1000 ditambah 400 ditambah 90 dan ditambah 2. Kita coba bilangan yang lebih besar lagi ya. Sekarang kita punya bilangan yang punya 5 digit. Nah sekarang berarti kita perlu siapkan kotak untuk puluhan ribu. Berarti 8 dikali 10.000 hasilnya adalah 80.000. Selanjutnya kita punya angka 7 di posisi ribuan. Berarti 7 dikali 1000 sama dengan 7.000. Dan kemudian nah di tempat ratusan ada angka 0. Kita tahu angka apapun kalau dikali 0 hasilnya adalah 0. Berarti 0 dikali 100 ya tetap 0. Oke, berarti nilai tempatnya adalah 0. Dan kemudian ada angka 7. Dia di posisi puluhan, berarti dikali 10 hasilnya adalah 70. Dan terakhir ada 2. Di posisi satuan berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi bentuk panjang dari bilangan ini adalah 80.000 ditambah 7.000 ditambah 0 dikali 100 dan ditambah 70 terakhir ditambah 2. Oke, angka 0 di sini berarti bisa diabaikan ya kalau mau. Maka kalau ditulis dia adalah 87.072. Ya, bagaimana, sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini? Paham Pak. Sekarang kita akan lanjut ke latihan tentang membangun bilangan. Ya, silakan perhatikan. Ya, di sini kan ada susunan bilangan 5633. Ada yang tahu 5000 ada di angka berapa? 5.000 Pak. Berarti 5000 sama dengan 5 dikali 1.000. 5 dikali 1000. Bagus. Kalau 6-nya ini ada di mana? Ratusan Pak. Di ratusan. Jadi 6 600. 600. Kalau 30 ini 33-nya itu di mana? 3 di puluhan Pak. 3 di puluhan. Ya, kalau 3 satunya lagi? Di satuan Pak. Di satuan. Baik. Apakah kalian sudah yakin dengan jawaban kalian? Sudah Pak. Sudah. Kita periksa jawaban ya. Bagus sekali. Berarti mari kita lihat bilangan 5633. Angka 5000-an ada di Ribuan. ribuan. Angka 600 ada di Ratusan. angka 30 ada di. Puluhan. Kalau 3 ada di. Satuan. Baik. Sudah paham ya? Sudah Pak. Sebentar. Kita lanjut. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini kalau 4081. 4000-nya ada di 4. 4000. 4.000. 4000. Bagus. Kalau kosongnya ini ada di mana? Ratusan Pak. Di ratusan. Berarti kosong dikali 100 sama Kosong. dengan 0. 0. Bagus sekali. Kalau 8-nya ada di mana? Puluhan Pak. Di puluhan. Nah, yang satu ada di satuan. Bagus. Kita periksa jawabannya. Bagus. Yang selanjutnya silakan Sahri maju ke depan. Kerjakan 7214. Keduanya ada di 210. 4. kita periksa jawaban. Bagus. Sudah Pak. Bentar, ada 2 lagi. Nah, silakan. 5, 6, 3, 2. Periksa, Periksa, Pak. Iya. Bagus. 1948.
sekarang pikirkan terakhir kali kalian bayar sesuatu dengan uang. Setiap pecahan uang yang kalian bayarkan sebenarnya mewakili nilai tempat. Kamu masih ingat kamu terakhir belanja kapan? Masih Pak, tadi Pak. Berapa uang yang kamu berikan kepada penjualnya? 1.500. 1.500. Dengan harga yang kamu beli itu ada berapa? Berapa harganya? Ada 1.000 dan ada 500 Pak. Ada ribuan, ada ratusan. Bagus. Berarti satuannya tidak ada? Tidak Pak. Ya, berarti memang harganya segitu ya. Ya. Kita lanjut. Nah, nilai tempat bukan hanya angka abstrak pada sebuah lembaran. Mereka adalah nilai setiap uang yang kita gunakan. Kita akan gunakan 4 lembaran uang imajinasi berikut. Ayo, kita lanjutkan. Nah, di sini kan ada contohnya. Ini gambaran uangnya 1.000, 100, 10, dan 1. Nah, kali ini kita akan menyetorkan uang 2.153. Sari, silakan maju ke depan. Tahukah kamu 2.153? Silakan. Oh, 2, 100. 1, 5, 7. Nah, 2.153. 1.000-nya ada berapa? 2 Pak. 2. Kalau ratusannya? 100. 1 Pak. 1. Kalau puluhan? 5 Pak. Kalau satuannya ada berapa? 3. Bagus. Silakan pencet store. Pak. Ya. Setoran berhasil. Baiklah selanjutnya 1.020. 1.000. Ya Pak. Coba pencet store-nya. Cek. Setoran berhasil. Baik, sudah paham berarti ya? Paham Pak. Ya, silakan duduk kembali ke tempatnya. Nah, berarti semuanya sudah paham pada pelajaran kita pada hari ini? Ya Pak. Sudah? Ya, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu menyusun dan menguraikan bilangan. Ada yang tahu kalau bilangan 1.000 itu ada di Ribuan Pak. ribuan. Kalau 200 ada di bilangan? Ratusan Pak. Kalau 30? Puluhan. Puluhan. Kalau 4? Satuan. Satuan. Bagus. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik. Kita akan keluar. Ya, keluar. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, sudah. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk membaca doa pulang. Doa sebelum pulang dimulai. Doa selesai. Baiklah, silakan semuanya pulang. Hati-hati ya. Ya Pak.